Halo guys, kembali lagi di Raha Realistic Studio. Oke, kali ini kita akan membuat bouncing ball. Bouncing ball sangat cocok untuk pemula dalam belajar animasi ya guys. Dengan hanya menggunakan bola, kita bisa menerapkan beberapa prinsip dasar animasi. Oke, untuk pemula saya sarankan kalian belajar animasi menggunakan referensi ya guys. Referensi seperti ini namanya adalah motion sheet. Motion sheet animation. Kalian bisa ketikkan di Google motion sheet animation tentang misalkan walk atau misalkan lompat dan bahkan tentang bouncing ball ya guys. Sebenarnya untuk referensi itu banyak levelnya. Level yang paling dasar adalah motion sheet seperti ini. Dan jika kalian menemukan yang sudah ada frame-nya, itu malahan lebih bagus ya guys, karena lebih mudah terutama untuk pemula. Dan ini adalah contoh motion sheet yang lebih advance sedikit, tidak ada frame-nya, dan referensi level advance itu bisa menggunakan video seperti ini. Ini tentunya harus dilatih sampai kita bisa menemukan feel dan cara membaca referensi video seperti ini ya guys. Seperti biasa kita hapus saja, kemudian kita menggunakan link. Kenapa menggunakan link? Karena kita membuka file, misalkan nih ada file bouncing ball, tanpa akan merubah file aset originalnya ya guys. Dan itu biasanya diterapkan di hampir semua studio. Ini adalah file bouncing ballnya. Kita collection, pilih yang bouncing Raha. Kemudian di sini objek ke library Mac dulu agar kita bisa membuka si rignya ya guys menjadi pose mode. Kemudian kita bisa tambahkan image reference. Kita buka file reference-nya, file image-nya. Kemudian di sini masih terlalu besar, kita cocokkan terlebih dahulu dengan ukuran bola. Kita mode wireframe agar terlihat ya guys. Oke, kemudian ini garis merah kita anggap lantai, atau kita bisa tambahkan plane sebagai lantainya. Oke, kita bisa scale ininya semana kalian mau, bebas. Kemudian di Blender biasanya sih saya menggunakan layout animation ya guys. Ini kan namanya tuh workspace ya, workspace animation. Kemudian kita tambahkan dulu kamera di sini. Di sini kita bisa tekan 0 pada numpad. Kemudian di sini view kamera, kita select kameranya. Kita atur dulu posisi kamera. Untuk rotasinya saya akan reset dulu. Oh ya, jangan lupa di sini aktifkan referensinya juga di sini di extra. Kita perlu mundur lagi. Ini kita ke atasin sampai kira-kira segini. Ini kan plane-nya adalah lantainya ya guys. Kita mundurkan. Ini sebenarnya tahap layouting ya guys. Animator itu harus bisa dalam tahap layouting juga, karena di studio-studio itu layout sekarang menjadi tugas animator ya guys. Oke, kira-kira seperti ini. Oh ya, saya tepi-tepi ini saya ingin dia agak hitam karena sangat mengganggu sih bagi saya sih. Kita ke kamera viewport display, kita rada hitamkan sedikit. Kemudian di sini bounce-nya saya matikan. Oke. Di sini kita ke timeline. Start frame itu biasakan dari 101 atau 1001. Karena di berbagai banyak studio itu sudah jarang menggunakan dari frame 1 ya guys. Sini di sini saya aktifkan tekstur agar lebih menarik. Kemudian kita select rignya ke pose mode.
Oh ya, di sini saya ingin mematikan referensinya biar nggak mengganggu. Jangan lupa aktifkan auto key. Auto key itu kalau kita gerak gini dia akan otomatis mengkey. Di sini key setnya kita aktifkan lokasi rotasi dan scale aja biar otomatis semuanya ke scale ininya. Ke keyframe. Oke, kita bisa mulai dari sini, geserkan di sini. Anggap ini frame 1 ya. Kemudian kita lihat di sini dia frame 32. Oke. Saya akan lebihkan sedikit menjadi 37. Menjadi 137 karena dia nanti akan menggelinding sedikit menggelinding di akhir. Ini namanya ada main dan ini ada root. Biasakan root itu tidak perlu di animate ya guys, dia tetap stay aja di situ. Nah, kita animasikan root mainnya. Saya select all dulu dengan pencet A, kemudian tekan I untuk mengkey. Di sini saya akan menarik timeline. Ini ada adobe sheet, ini ada timeline. Sebenarnya secara default di Blender tuh seperti ini ya guys, cuman tergantung kebiasaan orang sih. Kebanyakan sih orang menggunakan timeline juga. Ini saya akan rubah menjadi action editor. Kita ke frame 32, tergeser seperti ini. Kita akan mempaskan posisinya sesuai referensi ya guys. Karena balik lagi di sini kita belajar dari benar-benar basic. Jadi kita akan mengikuti benar-benar reference. Kecuali kalian udah level atas sedikit itu tanpa harus mengikuti benar-benar posisinya, kalian akan bisa membuat animasi yang bagus hanya dengan melihat gambar saja. Oke, kemudian di sini kita taruh di atas. Di sini kita akan menggunakan prinsip dasar animasi pose to pose ya guys, bukan straight ahead. Karena kalau straight ahead itu di sini pasti di frame. Oh ya, sorry guys, saya lupa di sini udah ada framenya, jadi kita akan mengikuti framenya juga. Di sini dia Y-nya sudah W. Oh, ini location Y-nya sudah 0 karena udah di bawah. Di 7, frame 7. Yang ini berarti kita geserkan frame 7. Sini frame 17. Kita geserkan ke frame 17. Sini frame 26. Oke, udah pas 26. Sini 32. Di frame 7 Y-nya adalah 0. Oke, kita akan ambil tengah-tengah ini, frame 4. Frame 4 kita cocokkan dengan frame 4. Kemudian di frame 12 kita harus sering ambil tengah-tengahnya ada dulu guys, itu ada teknik pose to pose. Di frame 17 balik lagi Y-nya tuh harus 0 karena dia udah di bawah. Frame 21 kita paskan lagi. Frame ini rada bingung, 27 apa 28 jadi 28 kayaknya guys. 28 taruh sini. Oke, blocking sederhana sudah kita buat. Kemudian kita ambil tengah lagi. Di sini sekitar 3. Kita pasin sekitar 9 di sini 9.
Kemudian tengah-tengah antara frame ini 15. Sini kira-kira 19. Kemudian di frame 23 3 sini coba saya zoom. Oke, good. Ini terlihat cukup bagus. Sekarang kita perlu memainkan squash and trace-nya, itu ada dalam prinsip dasar animasi. Di frame 5 kita taruh frame 5. Nah, bisa kelihatan kan di sini dia rada lonjong, mulai rada lonjong. Kita select dulu di sini, select semuanya, tekan I agar yang untuk squash and trace-nya juga terseleksi ya, terkey. Sini saya aktifkan ini manipulatornya. Kemudian di sini dia menjadi gepeng ya guys, karena tekan mungkin segini lah kira-kira, karena tidak bisa lebih memanjang lagi. Jangan lupa untuk kedua ininya harus terkey. Oke, ini biarin dulu. Kemudian di 9 dia udah cukup bulat, kita reset aja dengan Alt G, atau di sini kita rubah ke 0. Oke, di sini kita key lagi 15 key. Di 17 dia mulai gepeng ya guys. Seleksi key. Di 21 kita reset agar menjadi bulat. 23 key, 26 kita merubah gepengkan sedikit ya. Dikit aja lah. Di 27 kita reset agar menjadi bulat. Kemudian di 32 kita gepengkan mana sedikit aja, kayak sedikit. Nah, cuman di sini dia menjadi is ya guys. Is itu adalah dia memperlambat. Kita akan rubah Y nya, location Y. Oh sorry, kita rubah dulu ke graph editor. Animator itu harus terbiasa dengan graph editor karena ini merupakan tools hampir semua software ada ya guys. Di sini kita rubah menjadi ke V, tekan V vektor. Ini rada atas kayaknya. Oke. Kita balik lagi. Dalam animate itu udah gak aneh ya guys. Kita akan sering bolak-balik keyframe dari 1 ke 32, balik lagi ke 1 gitu untuk merapikan. Sekarang di frame 6 kita rubah bolanya menjadi lonjong seperti gambar reference. Sini juga sini kurang pas ya, kita tarik dulu. Oke, di sini kita asin dikit.
Di sini di frame 16 dia mulai lonjong lagi. Frame 20 kita reset aja biar bulat. Dan di frame 24 berarti di sini ya kita kebawahin, kita sesuaikan dengan gambar reference. Oke, di 25 nih sebenarnya dia mengis ya guys. Oh sorry, 25 nya hilang. 24 langsung 26. Berarti kita perlu mundurkan satu frame, atau di sini udah mulai gepeng aja lah di 25. Lalu di 26 nya kita key dulu, ininya mainnya di 25, di 26 nya kita delete biar udah mulai ke atas. Kita sesuaikan di sini. Ya, dia referensinya ada kesalahan, kurang satu frame. Jadi kita akan atur ini, hapus, kemudian kita geserkan ke 3 frame ini. Ini udah masuk tahap perapihan sih, jadi bebas sih frame kita geser-geser juga masalah. Sini dia rada bulat, ada lonjong dikit. Sini kita akan kurangi lagi satu frame. Kemudian di sini dia udah apa ya, napak ya, kena lantai, kita akan geserkan biar menggelinding kira-kira segini. Oh, terlalu jauh. Kita akan buat dia is. Kita ke location X, tambahkan. Oke, terlalu jauh sebenarnya jaraknya segini. Oke. Oh ya, di akhir dia harus bulat ya guys. Bulat. Di sini dia udah bulat. Oke, di sini dia terlalu cepat. Nah, kan kelihatan dia nggak pas. Terusnya seperti ini. Kita rapihkan lagi. Nah, kelewat satu frame. Kita seleksi semuanya, kita key di 26, di 27. Kita geserkan satu frame. Di sini, oke, kita play dulu. Saya akan mematikan dulu referensinya biar kelihatan hasil animasinya. Jika kalian ingin benar-benar mengikuti referensinya agar rapi, kalian bisa rapikan lagi ini biar timing spacingnya tuh lebih dapet ya guys.
Oke, sekarang tinggal rotasi. Karena bola ini kan otomatis harus menggelinding ya guys. Jadi dari sini ke sekitar sampai akhir kita akan rotasi. Di tengah-tengah ini keynya kita hapus, seleksi yang tengah, pergi yang tengah, kita rotasi seperti ini. Oh ya, untuk rotasi di Blender itu ada namanya tuh quaternion sama Euler. Ada kelebihan dan kekurangannya, cuman saya sarankan sih sebenarnya dari awal tuh kita pilih ini aja, Euler, karena saya akan jelaskan perbedaan quaternion, WXYZ dan XYZ-nya ya guys. Kita pertama ke quaternion dulu. Kita akan melihat di graph editor. Kita key dulu, kemudian aktifkan rotation ininya WXYZ. Oke, jika saya rotasi seperti ini, saya tambahkan lagi. Nah, akan ada dua apa ya namanya tuh, kabel line, kan ada dua kabel graph editor. Kalau kita matikan ininya, kan yang terupdate tuh W sama Z. Kita geser yang W, dia juga berputar, geser yang Z juga dia berputar gitu ya guys. Jadi nanti kalian akan bingung saat merapikan, karena senormalnya itu kita hanya perlu menggunakan satu kabel aja. Makanya saya sarankan, saya akan delete dulu itu di awal menggunakan Euler. Oke, ini saya hapus lagi. Di sini saya reset dulu. Saya key, kemudian saya key lagi di sini. Nah, dia cuman ada XYZ, W-nya tuh nggak ada. Jadi kalau kita rotasi ini, dia hanya akan ada satu kabel ya guys. Oke, ini saya matiin. Nah, hanya akan ada satu kabel. Jadi kita akan lebih mudah mengatur kabelnya, tidak semrawut gitu ya guys intinya. Oke, di sini di akhir saya akan putar dia minus 360 derajat kira-kira. Kita lihat dulu referensinya, saya hide aja, hilangin. Oke, sepertinya kurang banyak. Nah, caranya tuh di awal tuh jangan kasih is ya guys, karena dia langsung dari atas ke bawah lompat. Kita ganti dulu vektor biar lurus, biar langsung merosot. Di sini saya tambahkan ke bawah dengan cara tekan G ya, geser tuh G, kemudian Y. Oke, di sini terjadi sliding. Sliding itu adalah ya perputarannya nggak pas gitu, kayak licin gitu. Harusnya di sini saya key, kemudian di sini dia harusnya masih berputar guys. Oke, di sini masih terjadi sliding, saya kurangin. Ini sebenarnya lebih ke tahap detailing ya. Sini saya key, kita lihat graph editornya, kita zoom, tekan titik pada numpad. Oke, di sini harus sudah rada rata. Oke, inilah kira-kira hasil bouncing ball kita mengikuti motion sheet atau reference-nya ya guys.
Nah, saran saya jika kalian mengikuti motion set itu kita harus memahami. Jadi jangan asal bikin mengcopy, tapi kita harus memahami. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kenapa dari pas saat kita membuat saya tidak banyak menjelaskan karena rada kagok ya guys. Mending kita bikin dulu kemudian saya jelaskan. Jadi di frame 1 kan dia langsung jatuh ke sini. Nah, di sini tuh ada namanya prinsip dasar animasi squash and stretch. Sebenarnya untuk bola yang sampai meng-stretch segini itu termasuk bola karet gitu ya guys, atau bola atau balon yang berisi air. Karena dalam kehidupan sehari-hari seperti bola pingpong itu mungkin tidak akan sampai sekenyal ini gitu guys. Jadi dalam kita membuat animasi kita tuh harus mengetahui dulu sifat bendanya. Karena misalkan anggap aja ini bola karet, ini dia cocok squashnya seperti ini. Tapi kalau misalkan dia bola pingpong atau yang lebih keras itu tidak akan nge-stretch atau segepeng seperti itu ya guys. Oke. Nanti saya akan membuat juga bouncing ball yang tanpa squash and stretch. Kemudian di sini kenapa bolanya lebih padat ya guys? Itu namanya spacing. Karena dari atas itu dia masih atau namanya tuh percepatan perlambatan. Ini masih perlambatan, kemudian di sini makin cepat. Makanya itu spacingnya lebih jauh. Nah, apa sih spacing? Spacing tuh dari 4 ke 5 itu jarak titik-titiknya tuh banyak banget ya guys, jaraknya tuh jauh, itu namanya spacing. Ini spacingnya berdekatan makanya jadi lambat. Kemudian kalau spacingnya jauh itu namanya jadinya cepat. Terus di sini itu namanya hang time. Hang time itu ya seperti mengambang di udara kemudian jatuh ke bawah tuh lebih cepat. Oke, saya akan praktekkan membuat bouncing ball tanpa squash and stretch ya guys, agar kita mengetahui sifat benda. Baik, kita fokus ke sini aja. Kita agar gak nubruk ya. Mungkin di sini pose mode. Kalian boleh mengikuti atau tidak ya. Ini karena di sini saya akan membuat dengan cepat. Nah, mari kita lihat perbedaannya antara bola yang memakai squash and stretch dan tidak. Pertama, bola memakai squash and stretch itu terlihat lebih smooth atau lebih lembut, tetapi dia terlihat lebih empuk. Jadi bolanya tidak keras gitu ya guys. Nah, berbeda dengan bola yang tidak menggunakan squash and stretch, dia terlihat lebih kaku. Mungkin tanpa sadar otak kita tuh seperti ada bunyi gitu, bunyi tek 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 gitu guys. Sementara untuk bola yang menggunakan squash and stretch, tanpa sadar otak kita tuh malahan tidak mendengar bunyi gitu ya guys. Walaupun nih timingnya sama, jumlah framenya sama, bahkan jika saya memainkan timingnya, saya akan kurangi lagi, kemudian kurangi, dan saya akan di scale. Ups, hati-hati karena jadi bisa hancur, kita harus rapikan sedikit. Nah,
Si bola yang ini tuh terlihat lebih lebih berat dikit gitu ya guys. Tidak seempuk yang ini dan tidak seringan yang memakai square and stress. Itu karena kita memainkan timing. Timing itu ada dalam salah satu 12 prinsip dasar animasi. Kalau misal saya memainkan hang time yang lama, oke, saya undo dulu. Oke, saya akan tambahkan frame dulu yang banyak. Saya scale. Nah, dari timing sini aja kita tuh bisa melihat sifat bola yang berbeda. Walaupun ini tanpa menggunakan squash and rest, tapi dia terlihat lebih ringan seperti balon gitu ya guys, balon yang nggak ada airnya, balon yang hanya anginnya aja. Itulah perbedaan timing. Timing itu bisa memberikan informasi benda tersebut, walaupun kedua bola ini tuh sama saja, tapi sifatnya tuh bisa berbeda dengan timing dan spacing gitu ya guys, dan prinsip dasar animasi lainnya. Jadi kalau misalkan kita contoh kita menggerakkan bola balon, nah gerakannya itu harus pas seperti balon. Nah itu tugasnya animator mendapatkan feel yang tepat. Kalau itu objeknya balon ya gerakannya harus balon, jangan sampai objeknya balon tapi gerakannya seperti bola pingpong atau malahan bola bola biliar gitu ya guys, itu kan gak nyambung. Nah itulah menariknya atau tantangannya menjadi sebuah animator. Jadi kita bukan hanya menggerakkan saja dan mengasih keyframe gitu ya guys. Nah goalsnya saya adalah jika kalian belajar animasi dan mengikuti tutorial, cobalah untuk pahami juga ya guys. Jangan hanya wah saya udah bisa nih bikin bouncing ball, udah hafal rumusnya itu 1 di atas, 7 di bawah, 12 di atas, kemudian stress di frame ini udah hafal nih framenya nih. Tapi kita tidak memahami prinsip-prinsip yang lainnya dan sifat-sifat benda yang lainnya walaupun gerakannya sama-sama bouncing ball ya guys. Oke, mungkin itu saja untuk tutorial tentang bouncing ball. Nanti kita akan belajar tentang hal-hal yang lainnya. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Terima kasih.